Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Anggreni Kismanto, NIM 20010400015. Saya akan mempresentasikan tentang analisis komponen makna kata rusak dan sinonimnya. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang komponen makna kata rusak dan sinonimnya. Komponen makna digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan makna antara kata rusak dan sinonimnya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan komponen makna satu kata dengan kata yang lain. Proses perbandingan ini dilakukan dengan menggunakan 3 lambang, yaitu lambang plus atau notasi positif untuk menggambarkan komponen makna dimiliki oleh suatu kata, lambang min atau notasi negatif untuk menggambarkan komponen makna tidak dimiliki oleh suatu kata, dan lambang o atau notasi zero untuk menggambarkan komponen makna bersifat netral, artinya bisa dimiliki atau tidak dimiliki oleh suatu kata. Setelah ditemukan komponen maknanya, maka kata rusak dan sinonimnya dapat dikelompokkan berdasarkan medan maknanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rusak memiliki makna sudah tidak sempurna atau baik atau utuh lagi. Kata rusak digunakan untuk menerangkan keadaan suatu benda yang sudah tidak sempurna, sudah tidak utuh, atau sudah mengalami kerusakan. Perhatikan penggunaan kata rusak pada data berikut. 1A. Banyak rumah yang rusak karena gempa. Pada data 1A, kata rusak digunakan untuk menerangkan nomina rumah yang merupakan benda mati. Kata rusak digunakan untuk menerangkan keadaan rumah yang sudah tidak sempurna lagi setelah terjadi gempa. Kerusakan yang terjadi pada rumah itu masih dalam tingkat ringan. Selanjutnya, perhatikan perbedaan bila kata rusak diganti dengan kata hancur. 1B, banyak rumah yang hancur karena gempa. Tingkat kerusakan pada data 1B sudah berbeda dengan kerusakan pada data 1A. Pada data 1A, kerusakan masih ringan, sedangkan pada data 1B, kerusakan pada rumah itu sudah serius. Data 1A menerangkan kerusakan yang terlihat, tapi kerusakan tersebut tidak mengubah bentuk rumah. Kerusakan yang terjadi pada data 1A hanya mengurangi kualitas rumah, sedangkan kerusakan rumah pada 1B menyebabkan rumah tidak dapat berfungsi. Kata rusak pada data 1A memiliki makna plus keadaan, plus objek benda mati, plus kerusakan tingkat ringan, min kerusakan tingkat berat, dan min mengubah bentuk objek. Kerusakan rumah pada data 1A terjadi karena adanya gempa yang termasuk dalam bencana alam. Kerusakan itu terjadi karena sesuatu yang di luar kendali pemilik rumah, sehingga kerusakan yang terjadi pada data 1A termasuk kerusakan yang tidak disengaja. Kata rusak pada data 1A memiliki makna minus disengaja. Berikut tabel komponen makna kata rusak. Yang pertama, kata rusaknya plus, komponen maknanya keadaan. Yang kedua, kata rusaknya plus, komponen maknanya objek benda mati. Yang ketiga, kata rusaknya O, komponen maknanya disengaja. Yang keempat, kata rusaknya plus, komponen maknanya bersifat negatif. Yang kelima, kata rusaknya plus, komponen maknanya kerusakan tingkat ringan. Yang keenam, kata rusaknya min, komponen maknanya kerusakan tingkat berat. Yang ketujuh, kata rusaknya min, komponen maknanya mengubah bentuk objek. Pembahasan selanjutnya, komponen makna berdasarkan medan maknanya. Komponen makna dilakukan berdasarkan medan maknanya. Berdasarkan terjadinya kerusakan, medan makna kata rusak dan sinonimnya dibagi menjadi dua, yaitu medan makna disengaja dan tidak disengaja. Medan makna disengaja dan tidak disengaja merupakan kelompok kata yang digunakan untuk menerangkan kerusakan yang terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Kata yang termasuk
dalam medan makna ini antara lain kata rusak, luluh, lebur, remuk, hancur, luka, dan binasa. Medan makna tidak disengaja merupakan kelompok kata yang digunakan untuk menerangkan kerusakan yang terjadi karena tidak disengaja. Kata yang termasuk dalam medan makna ini adalah kata rapuh. Pembahasan selanjutnya, kategorisasi kelas kata pada kata rusak dan sinonimnya. Kategorisasi kelas kata bermakna leksikal. Kata rusak merupakan sebuah keadaan atas sesuatu atau sebuah benda. Kata keadaan dapat diartikan sebagai sifat atau perihal suatu benda. Kata rusak memiliki makna sudah tidak sempurna lagi. Dapat disimpulkan bahwa makna kata rusak merupakan keadaan di mana sesuatu sudah berkurang kualitasnya atau tidak sempurna lagi. Kata rusak termasuk dalam kelas kata adjektiva atau kata sifat. Adjektiva adalah jenis kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda sehingga lebih spesifik. Selanjutnya, ciri-ciri adjektiva. 1. Dapat disisipi kata yang. 2. Bisa dinegatifkan dengan kata tidak. 3. Dapat dibandingkan dengan kata lebih, paling, agak, sangat, kurang, dan sekali. Selanjutnya, sinonim kata rusak. Kata rusak memiliki 7 sinonim antara lain. Yang pertama luluh, kedua hancur, ketiga lebur, keempat remuk, kelima luka, keenam rapuh, dan yang terakhir binasa. Selanjutnya, proses afiksasi afiks pembentuk verba pada kata rusak dan sinonimnya. Proses afiksasi afiks pembentuk verba pada kata rusak dan sinonimnya yang menghasilkan kata yang gramatikal antara lain. Yang pertama, prefiks ber, yang kedua prefiks me dan di, yang ketiga prefiks ter, yang keempat sufiks kan, yang kelima sufiks i, yang keenam gabungan afiks me dan kan, dan di dan kan. Yang ketujuh gabungan afiks me, i, dan di, i. Pembahasan selanjutnya, proses afiksasi afiks pembentuk nomina pada kata rusak dan sinonimnya. Proses afiksasi afiks pembentuk nomina pada kata rusak dan sinonimnya menghasilkan kata yang gramatikal. Antara lain, yang pertama prefiks pe, yang kedua prefiks an, yang ketiga sufiksnya, yang keempat konfiks ke dan an, yang kelima konfiks pe dan an, yang keenam konfiks per dan an. Selanjutnya, afiks pembentuk adjektiva terdiri dari 7 afiks, tapi hanya prefiks se yang menghasilkan kata gramatikal, yaitu adjektiva serusak, seremuk, sehancur, seluluh, selebur, sebinasa, dan serapuh. Afiksasi afiks pembentuk adjektiva yang lain pada kata rusak dan sinonimnya tidak menghasilkan kata yang gramatikal. Yang selanjutnya, proses afiksasi prefiks me pada kata rusak dan sinonimnya. Yang pertama, rusak menjadi merusak, yang kedua, lebur menjadi melebur, yang ketiga, remuk menjadi meremuk, yang keempat, rapuh menjadi merapuh, yang kelima, binasa menjadi membinasa, yang keenam, hancur menjadi menghancur, yang ketujuh, luluh menjadi meluluh, yang kedelapan, luka menjadi luka. Yang selanjutnya, proses afiksasi prefiks ter pada kata rusak dan sinonimnya. Yang pertama, rusak menjadi terusak, yang kedua, lebur menjadi terlebur, yang ketiga, remuk menjadi teremuk, yang keempat, rapuh menjadi terapuh, yang kelima, binasa menjadi terbinasa, yang keenam, hancur menjadi terhancur, yang ketujuh, luluh terluluh, yang 8, luka menjadi terluka. Data di atas memperlihatkan bahwa proses afiksasi prefiks ter pada kata rusak dan sinonimnya menghasilkan satu kata gramatikal, yaitu kata terluka. Verba terluka termasuk dalam kata kerja inflektif dan dapat dirubah menjadi bentuk me dengan imbuhan i, menghasilkan verba melukai. Makna verba terluka adalah tidak sengaja luka. Perhatikan data di bawah ini. Kakinya terluka kena pecahan kaca. Selanjutnya, pecahan kaca itu melukai kakinya.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.